Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Ivani Rizvanda dengan NIM 8111422198. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa asas-asas yang ada di dalam petun. Berikut penjelasan dari saya. Asas yang pertama yaitu ada asas audi et alteram partem, yang artinya mendengarkan kedua belah pihak. Asas ini terdapat dalam pasal 74, pasal 100 dan pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas ini yaitu para pihak yang berperkara harus diberlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan proses dalam pemeriksaan, sehingga dalam peradilannya, kedua belah pihak yang berperkara wajib diberlakukan sama dan tidak memihak. Asas yang kedua ada asas pembuktian bebas terbatas. Asas ini terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang dimaksud dengan asas ini yaitu hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Hal ini juga merupakan implikasi dari adanya asas hakim sebagai dominus litis. Namun, kebebasan hakim ini dibatasi oleh jenis alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta jumlah minimal alat bukti yang dapat digunakan untuk memutus suatu sengketa tata usaha negara. Asas pembuktian ini juga dikenal sebagai la conviction raisonnée, yaitu dalam bahasa Prancis yang artinya keyakinan yang beralasan. Dalam hakim harus yakin yang keyakinannya itu harus didukung atau dirasionalisasi dengan alat bukti baik yang diatur dalam undang-undang atau tidak. Persamaannya dengan in-time conviction adalah bahwa bukti-bukti yang dinilai oleh hakim secara subjektif, kata kunci dalam teori ini adalah adanya kebenaran material sehingga hakim harus yakin dan harus didukung dengan alat bukti. Selama ini yang dianut oleh Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia berdasarkan pasal 100 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah teori ini, namun secara terbatas. Yakni hakim bebas menentukan beban pembuktian dan ia bebas menentukan nilai pembuktian yang didasarkan pada keyakinannya. Namun di Indonesia hakim dibatasi oleh jumlah minim alat bukti dan jenis alat bukti dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dasar ini memutus adalah keyakinan hakim dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti, bukan sebaliknya. Oleh karenanya, pengetahuan hakim juga masuk ke dalam jenis alat bukti. Asas yang ketiga yaitu adalah asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Dengan berlakunya asas praduga rehtimatik, berdampak pada gugatan yang diajukan kepada hakim tidak mempengaruhi pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Artinya, suatu keputusan tata usaha negara akan tetap dijalankan meski ada gugatan atasnya. Namun demikian, keputusan tata usaha negara tetap dapat ditunda pelaksanaannya atau dihentikan sementara dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Petun beserta penjelasannya, yaitu yang pertama adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika keputusan tata usaha negara tetap dilaksanakan. Kerugian penggugat diukur dari tidak seimbangnya kerugian dibanding manfaat dari kepentingan yang dilindungi dari pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua, pelaksanaan keputusan tata usaha negara tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Kemudian, asas yang keempat yaitu asas adanya intervensi atau adanya pihak ketiga.
Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, masuknya pihak ketiga ke dalam proses persidangan ini dapat saja terjadi karena adanya prakasa hakim, inisiatif dari salah satu pihak yang bersengketa dan atau karena keinginannya sendiri untuk mempertahankan haknya. Akan tetapi, undang-undang tidak menetapkan kapankah batas akhir bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk bisa masuk sebagai pihak ketiga. Keadaan ini tentu saja akan berpotensi menjadi batu sandungan bagi proses persidangan. Sebab dapat saja terjadi pihak ketiga masuk ke proses persidangan pada saat putusan akan dibacakan. Sementara itu, pemeriksaan di persidangan berikut tahapan pembuktian telah dilewati. Akibatnya, sudah tentu asas peradilan yang bersifat cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak bisa dilaksanakan. Yang kelima, ada asas tidak adanya rekonvensi atau tidak adanya gugatan balik. Dalam hukum acara petun, tidak mungkin dikenal gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Karena dengan adanya rekonvensi, berarti kedudukan para pihak semula menjadi berbalik. Kedudukan para pihak dalam hukum acara petun telah definitif, tidak dapat berubah-ubah. Penggugat tetap merupakan individu atau badan hukum, sedangkan tergugat tetap merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini diatur dengan jelas pada ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Petun yang menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, ada asas kesaksian badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Yang ketujuh, ada asas pemeriksaan persiapan. Sebuah acara petun dilaksanakan memerlukan proses dan tahapan yang harus dilewati. Proses yang teratur dan sistematis ini merupakan jalan menuju sebuah peradilan yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Adanya tahapan sidang pemeriksaan ini sebagai awal dimulainya untuk dilakukan pengecekan atas gugatan yang telah diajukan. Pada umumnya, tahapan ini melihat isi daripada gugatan, seperti adakah yang tidak jelas atau harus memerlukan perbaikan yang ada untuk menyempurnakan gugatan yang akan diajukan. Yang kedelapan, ada asas tidak mengenal perdamaian. Asas ini menjadi pembeda dari hukum acara tata usaha negara dengan hukum acara perdata. Perdamaian tidak dikenal dalam petun karena tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur tentang perdamaian. Setelah sengketa tata usaha negara diperiksa di persidangan, tidak diberikan ruang untuk terjadi perdamaian di dalam sidang seperti yang diatur dalam hukum acara perdata. Perdamaian tetap dibuka di dalam petun dan dapat terjadi atas kesepakatan para pihak, dan apabila terjadi perdamaian tidak diputuskan di dalam persidangan. Tetapi hakim memerintahkan penggugat mencabut gugatannya atau memerintahkan pencoretan perkara dari register. Kemudian langkah perdamaian ini sebetulnya juga senada dengan kebijakan dan langkah yang ingin dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempercepat proses penyelesaian sengketa, sekaligus upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Kemudian yang terakhir ada asas kompensasi. Hukum acara peradilan tata usaha negara memiliki ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat atau pejabat tata usaha negara.
Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat atau orang atau badan hukum tersebut adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.